Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dengan topik 7 herbal alami yang bermanfaat untuk asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah 7 herbal alami yang bermanfaat untuk asam lambung. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung gejala inisiatif psikosomatis ya, yang cukup kompleks karena menderita secara fisik juga terganggu secara psikis. Memang ini untuk keluar dari penderitaan asam lambung gejala inisiatif psikosomatis juga banyak jalan ya, banyak terapi ya, termasuk banyak herbal juga yang harus kita konsumsi yang akhirnya menjadi membantu kita untuk cepat keluar dari penderitaan asam lambung gejala inisiatif psikosomatis. Nah, pada session kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman ya, yaitu tentang herbal alami. Herbal alami yang saya maksud di sini adalah herbal yang jenisnya makanan teman-teman ya. Jadi makanan tetapi yang bermanfaat ya, bermanfaat untuk pemulihan asam lambung ya, terutama ketika kita asam lambungnya masih sering naik ya, atau masih suka kambuh dan lain sebagainya. Intinya belum sembuh lah ya. Nah itu memang kita harus telaten ya mengkonsumsi herbal alami itu. Dan ini saya lakukan karena memang berbagai ikhtiar yang saya lakukan ya, selain juga menempuh melalui pengobatan ya, melalui terapi-terapi dan juga melalui kegiatan-kegiatan ya. Nah ini juga melalui makanan herbal teman-teman. Nah makanan herbal itu yang cukup berarti bagi saya, dan ini yang akan saya sampaikan kebetulan memang yang saya konsumsi pada waktu saat saya menderita asam lambung gejala inisiatif psikosomatis, dan ternyata akhirnya bisa sembuh ya dari penderitaan itu. Nah ini salah satunya juga termasuk dari upaya mengkonsumsi herbal alami ini. Nah, yang pertama ya, jadi herbal alami yang saya maksud di sini ada beberapa hal, yaitu ada 7 ya, yang akan saya sampaikan. Nah, dari 7 ini saya sudah konsumsi semua ya. Nah, ini yang pertama ya, yang pertama jenis herbalnya yaitu labu kuning rebus teman-teman ya. Jadi labu kuning rebus itu saya konsumsi pada saat saya dalam kondisi yang sedang parah lah ya, sedang parah, sedang drop, ibaratnya makan apa saja itu mual ya, kemudian sensasi di perut ini masih penuh dengan sensasi ya, yang hari-harinya itu selalu merasa begah, kembung, sembelit, perih seperti itu. Nah ini saya rajin mengkonsumsi labu kuning rebus ya. Di labu kuning rebus itu caranya
direbus biasa ya, jadi dikukus seperti itu. Dan saya itu mendapatkan labu itu beli di pasar. Kalau di pasar itu ya banyak dan murah ya. Nah itu kemudian kita iris-iris, kemudian kita rebus. Nah itu saya jadikan makanan untuk ngemil teman-teman ya. Tetapi itu bagus karena selain mengandung antioksidan ya, kemudian bisa melancarkan pencernaan karena memang seratnya yang sangat lunak teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ya khususnya sensasi di perut ini masih sering belum nyaman, nah ini coba itu ngemilnya itu ya. Saya nggak jarang ngemil seperti roti misalkan ya, tetapi yang saya rutinkan ini jadi rebusan-rebusan ya, terutama ini yang pertama ini labu kuning. Nah ini di perut itu sangat nyaman teman-teman, sangat nyaman. Kemudian BAB juga menjadi lancar ya karena lunak itu ya, karena lunak lembut itu seperti itu. Pokoknya menurut saya ini sangat berkhasiat itu. Nah itu yang pertama tentang labu kuning. Kemudian yang kedua tentang ubi-ubian ya, ubi-ubian yang direbus juga ya, direbus juga. Contohnya mulai dari yang pertama singkong ya. Nah singkong itu banyak ya, kalau di tempat saya banyak ya, di kebun saya juga punya, sehingga tinggal ambil aja lah itu. Nah itu juga cukup direbus teman-teman ya, direbus itu juga enak ya, enak kalau apalagi kita mungkin jarang makan ya, makan itu rasanya enak juga. Nah itu singkong rebus ya. Nah selain singkong rebus juga bisa juga talas ya, talas itu juga sama direbus saja ya. Atau selain talas juga ubi ya, ubi rambat ya, itu juga bagus. Pokoknya yang teksturnya itu lembut-lembut ya, itu di perut itu jauh lebih nyaman teman-teman. Nah selain itu karena ubi-ubian itu kan juga karbohidratnya tinggi, sehingga kita menjadi tetap bertenaga dan juga menambah rasa kenyang ya. Sehingga karena pada waktu itu kan hari-harinya seringnya lapar ya, merasakan lapar terus, nah maka ngemilnya itu pakai ubi-ubian rebus itu seperti itu. Nah itu juga bagus ya. Jadi selain labu kuning rebus, nah yang direbus ini saya pakai ubi-ubian itu, ada singkong rebus, ada talas rebus ya, terus ada ubi ya. Kalau di tempat saya ini namanya ubi gembili ya, itu yang di dalam tanah lah itu, seperti itu. Nah itu bagus sekali teman-teman, itu bisa dicoba ya. Nah itu perut akan lebih nyaman dan tenaga juga yang tadinya lemes ya menjadi sedikit energik lah, sedikit energik karena memang itu mengandung karbohidrat juga itu. Nah itu dua hal ya, sudah dua hal. Jadi yang pertama labu kuning ya, kemudian yang kedua ubi-ubian ya, semuanya direbus. Nah kemudian yang ketiga yang selalu waktu itu saya minum juga, ini adalah air tajin ya. Air tajin ini biasanya pagi ya, pagi ketika kita mau ketika menanak nasi ya, menanak nasi, nah kemudian airnya sudah mendidih ya, tetapi masih agak banyak, nah itu kita ambil airnya. Nah itu juga mendamaikan di perut ya, mendamaikan perut. Jadi kalau kita biasanya saya setiap pagi itu 1 gelas ya minum itu air tajin. Nah itu biasanya saya kasih sedikit garam ya, sedikit garam dan sedikit gula, atau kalau ada madu itu juga lebih bagus ya. Tapi kalau nggak ada ya gula biasa nggak apa-apa ya. Cuma usahakan gula merah ya, gula merah itu gula kelapa, kalau di tempat saya itu banyak, dan saya pakai gula kelapa itu. Nah itu dengan rutin itu, ini yang tadinya perut ini sering merasa perih ya, sembelit, nah ini lama-lama menghilang ya, menghilang dari saya rajin minum air tajin tadi teman-teman ya. Jadi itu mudah lah, mudah, murah, meriah ya, karena kan itu tidak harus beli, dan kita kan tiap hari
menanak nasi ya. Nah itu tinggal kita ambil aja airnya itu pada waktu airnya belum belum habis ya. Nah itu kita ambil itu bagus sekali. Nah itu juga membantu di dalam pemulihan penyembuhan asam lambung. Nah itu yang ketiga ya, jadi air tajin. Nah kemudian yang keempat yang saya konsumsi ini air kunyit teman-teman ya. Nah air kunyit ini pokoknya urusan perut ya, urusan lambung ini sejak kecil saya itu selalu dikasih kunyit ya sama orang tua saya dulu ya. Itu ketika saya ingat waktu kecil kalau saya sakit perut itu pasti suruh makan kunyit ya, makan kunyit sama garam ya, itu perut sakit. Nah kemudian sembuh. Termasuk kalau misalkan mungkin mencret ya itu, nah itu dikasih daun salam ya, jadi kunyit, daun salam, garam, nah kemudian kita makan itu seperti itu. Nah kalau sekarang ya ini ketika kita pada saat terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis, kunyit hanya kita ambil ekstraknya, jadi kita minum ya, minum biasa. Jadi biasanya kunyit saya ambil 2 ruas ya, 2 ruas kunyit, kemudian kita cuci bersih. Setelah itu kita iris-iris tipis-tipis ya, seperti seriping itu ya, yang tipis-tipis. Nah kemudian kita tuang di gelas ya, tuang di gelas. Bisa juga gelas segini biasanya untuk 1 hari saya. Kita tuang di gelas, kemudian kita tuang air yang mendidih gitu. Nah setelah dituang air yang mendidih kan masih panas. Nah ini tunggu sekitar ya 20 sampai 30 menit ya. Airnya sudah agak dingin ya, tapi masih hangat. Nah itu kita minum ya. Nah ini karena cuma diiris-iris, tidak diparut, jadi airnya tetap bening ya, tetap bening, cuma warnanya kuning ya, seperti itu. Artinya tidak berampas teman-teman. Tetapi kalau misalkan diparut itu kan biasanya kita harus menyaring ya, menyaring. Nah ini kalau itu tidak perlu disaring ya, tapi langsung aja diminum. Bahkan kalau misalkan sudah habis ya, itu bisa di jog lagi juga bisa ya, ditambah lagi airnya, pakai air panas juga bisa ya. Tapi kalau sudah 2 kali ya, 2 kali dipakai, yaitu sebaiknya diganti ya, diganti. Karena kalau ekstraknya itu yang bagus sekali pakai sebenarnya, karena kalau sekali pakai ini ekstraknya kan masih full ya. Nah itu juga kelebihannya luar biasa ya, yang namanya kunyit itu karena mengandung zat kurkumin ya. Nah itu yang bisa menutup luka ya, kalau misalkan terjadi mungkin di dalam lambung iritasi ya, atau mungkin ada luka, nah itu akan terlapisi, tertutup oleh air kunyit itu, dan akhirnya menjadi yang tadinya mungkin perih-perih itu juga akan menghilang ya. Termasuk tidak hanya yang di dalam lambung ya, termasuk kadang kita tenggorokan merasa seperti ya ada yang mengganjal, itu pun hilang juga ketika kita minum air kunyit itu. Tetapi juga itu jangan kebanyakan teman-teman ya, usahakan itu 1 hari ya maksimal 1 gelas saja, jangan terlalu banyak gitu. Nah itu air kunyit ya, jadi manfaatnya luar biasa. Nah itu saya rutin juga konsumsi itu. Pokoknya di dalam sehariannya itu saya selalu ada herbal yang saya konsumsi ya. Kalau misalkan hari ini misalkan sudah minum air tajin, nah mungkin tidak minum air kunyit nggak apa-apa. Tetapi kalau misalkan tidak minum air tajin, kita minum air kunyit itu. Nah kemudian ngemilnya bisa labu kuning ya. Kalau nggak labu kuning bisa ubi-ubian yang direbus itu, seperti itu. Jadi bervariasi supaya kita tidak bosan teman-teman ya. Jadi bervariasi, selalu kita berusaha mengkonsumsi herbal ya, herbal yang alami yang saya maksud ini ya, supaya tidak bosan ya. Kalau misalkan
tiap hari ajek itu saja kan kita bosan ya. Rasanya sudah nggak enak gitu. Makanya saya variasi itu. Nah, itu yang keempat ya. Jadi air kunyit. Nah, kemudian yang kelima yaitu bubur pati irut, teman-teman. Bubur pati irut ya. Jadi irut itu angkrik ya, pati angkrik ya. Nah, itu beli di warung-warung juga banyak ya, di minimarket juga banyak. Nah, itu namanya pati irut ya itu. Nah, itu setiap pagi ya, setiap pagi itu saya minum itu juga. Kalau tidak minum air tajin, kan air tajin kadang bosan juga ya. Nah, ganti pakai bubur irut ya, bubur pati irut. Nah, itu caranya membuat juga mudah, teman-teman ya. Jadi biasanya 2 sendok ya, 2 sendok, kemudian kita tuang di panci bisa, di teflon bisa, kemudian dikasih air ya sekitar 1 gelas lah, dari 1 gelas atau kurang dari itu juga nggak apa-apa ya, yang penting sudah mencair. Nah, itu kemudian kita panaskan sekalian ya, kita panaskan sampai mendidih. Nah, nanti kan jadi seperti bubur ya, seperti lem itu buburnya ya. Pertama itu saya mencoba buat kok seperti lem ya. Nah, itu seperti itu. Nah, itu cepat sekali masaknya, paling hanya 5 menit aja itu sudah jadi ya. Pokoknya ketika airnya sudah mendidih ya udah masak itu ya. Nah, itu juga bisa ditambah madu juga boleh ya. Ditambah gula juga boleh. Nah, kemudian ditambah garam sedikit. Nah, itu juga sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat, khususnya itu masalah-masalah yang di perut yang tadinya suka kembung, suka perih, suka sembelit, itu juga seperti mendasari lambung, sehingga lambung ketika kemasukan makanan lain ini sudah ada dasarnya tadi ya, bubur irut ini menjadi lebih nyaman ya, menjadi lebih nyaman. Yang tadinya ada rasa-rasa perih ya, itu juga sudah tidak itu. Jadi ini memang kita harus telaten seperti itu, teman-teman. Bahkan saya itu buat sendiri ya, karena kalau selalu menjagakan orang lain ya, walaupun di rumah ada istri ya, itu kadang kan repot itu seperti itu ya, karena kegiatannya juga banyak. Nah, akhirnya supaya kita bisa selalu mengkonsumsi, ya udah kita buat sendiri aja, gampang kok seperti itu. Nah, itu bubur pati irut. Jadi teman-teman yang masih sering tidak nyaman, perutnya mungkin ada rasa perih, ada rasa begah, kadang mengganjal dan sebagainya, telaten saja ya, rutin saja itu coba konsumsi ini ya, bubur pati irut. Ini pengalaman saya itu berhasil lah, jadi artinya ada perubahan yang positif ya, perubahan yang positif yang cukup kita amati ya, betul-betul memang ada perubahan ya, artinya perubahan menjadi semakin membaik seperti itu, teman-teman. Nah, itu yang kelima ya, bubur pati irut. Kemudian yang keenam yaitu saya selalu konsumsi untuk buahnya ya. Ini yang pokok adalah pisang kepok, teman-teman ya. Jadi herbal alami yang keenam ini adalah pisang kepok. Nah, ini pisang kepok juga luar biasa ya manfaatnya. Itu jadi bisa menetralisir asam lambung yang over ya, jadi akhirnya berkurang keasamannya, kemudian juga mungkin mengurangi gas ya, karena setelah itu makan pisang kepok ini, perut ini menjadi tidak kembung lagi itu seperti itu ya. Nah, itu baiknya kita konsumsi itu sebelum makan, teman-teman ya. Jadi sebelum makan ya kurang sekitar 1/4 jam lah ya, atau setengah jam. Nah, kita makan itu dulu ya. Jadi sehari 3 setiap mau makan, nah saya dahului dengan
ini apa, pisang kepok tadi. Nah, itu ternyata dari situ lama-lama saya ini udah sembuh nih, sudah membaik ya, karena rasanya tambah nyaman seperti itu ya. Eh, jadi ini juga berawal dari pengganti obat sebenarnya ya, karena dulu kan ketika masih mengkonsumsi obat dari dokter itu kan sering dikasih obat yang ini dikonsumsi sebelum makan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada waktu itu kemudian kita sudah mencoba terlepas dari obat-obat yang kimia. Nah, kemudian saya lakukan itu ya. Jadi sebelum makan, nah saya pakai pisang kepok itu, dan alhamdulillah itu cocok ya di saya, mudah-mudahan di teman-teman juga bisa cocok. Nah, ini akhirnya menjadi semakin membaik gitu. Itu rutin saja teman-teman, itu rasanya juga enak juga kok, itu pisang kepok itu. Oke, itu yang ke-6 ya. Jadi rajin mengkonsumsi pisang kepok ya. Kalau teman-teman ingin tahu manfaat lebih luas ya, mungkin di video-video yang lalu saya pernah menyampaikan khusus tentang masalah manfaat pisang kepok untuk asam lambung ya. Nah, ini karena jenisnya banyak sehingga saya hanya sampaikan garis besarnya saja ya, tidak rinci supaya mencakup sampai dengan 7 hal ini nanti. Oke, nah kemudian yang terakhir yang ketujuh ya, yaitu saya membuat minuman rempah-rempah ya. Nah, ini saya lakukan ketika saya sudah di masa pemulihan. Jadi katakanlah sudah 80% sembuh ya. 80% sembuh, kemudian saya mendapatkan informasi dari saudara ya yang coba membuat ini nih, karena dia sudah pengalaman seperti itu, kemudian menjadi lebih cepat sembuh. Nah, akhirnya saya coba juga. Nah, itu apa ya rempah-rempahnya ini teman-teman. Jadi yang pertama jahe ya, tapi jahenya jangan kebanyakan ya, jangan kebanyakan. Jadi ya sekitar segini aja ya. Iya, satu ruas sedikit lah. Karena kalau kebanyakan itu kan endingnya rasanya pedas ya. Nah, itu jangan-jangan nanti kurang kondusif. Nah, itu jangan kebanyakan, tapi ada ya, itu harus ada jahe, kemudian kunyit ya. Nah, kemudian serai ya, satu batang lah. Jadi misalkan jahe segini ya, setengah jari lah ya, jahe. Kemudian kunyit setengah jari. Nah, kemudian serai satu batang ya, serai satu batang. Kemudian daun salam ya, daun salam itu bisa yang kering ya boleh, yang masih basah juga boleh. Cukup 3 lembar ya, 3 lembar. Nah, kemudian bisa ditambah gula ya boleh, atau madu juga boleh, kemudian tambah sedikit garam. Nah, itu caranya. Untuk jahe, kunyit, serai itu kita keprek saja. Keprek itu ditutuk lah ya, ditutuk seperti itu. Nah, kemudian maksudnya supaya ekstraknya nanti keluar ya. Itu kemudian daun salam ya, kita tuang di panci lah, di panci yang kecil aja nggak apa-apa ya, kecil aja, karena kita hanya pakai air 2 gelas ya, 2 gelas yang gelas biasa ya. Nah, kemudian tunggu mendidih dan air menjadi 1 gelas gitu teman-teman ya. Itu, nah kemudian nanti setelah kira-kira airnya tinggal 1 gelas, nah berarti kita hentikan untuk merebusnya. Nah, kemudian itu kita hanya mengambil airnya saja, ekstraknya saja ya. Nah, itu supaya rasanya enak ya, itu bisa ditambah madu ya boleh, ditambah gula ya boleh. Gula kalau bisa itu gula merah ya, paling bagus itu gula aren benarnya, tapi kadang gula aren kadang agak sulit ya didapat ya, gula kelapa juga tidak apa-apa itu. Nah, itu dari situ ya. Ini yang saya rasakan ini, selain tubuh ini menjadi lebih energik ya, kemudian perut juga menjadi lebih nyaman ya, yang namanya kembung-kembung ini betul-betul menghilang ya itu. Kemudian
juga menambah nafsu makan ya, selera makan mulai merasa enak ya, merasa bernafsu lah makan itu. Akhirnya itu termasuk menjadi berat badan saya mulai meningkat ya setelah saya mengkonsumsi ini ya. Jadi minuman rempah-rempah yang unsurnya tadi ya, ada jahe, ada kunyit, ada serai, ada salam ya itu. Nah, ditambah bisa gula atau bisa madu sesuai dengan selera teman-teman ya, atau sesuai dengan apa yang ada di sekitar kita. Karena memang yang namanya herbal alami ini saya anggap sebagai makanan biasa ya. Makanan biasa ya, memang dalam sehari-hari kan kita biasa lah, misalkan minum ya kadang kita buat teh. Nah, daripada buat teh, nah kita bikin ini aja, minuman rempah-rempah tadi. Nah, itu ternyata lebih berkhasiat untuk pemulihan asam lambung kita. Oke ya teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.